3、2、1、GO!Komunikasi adalah sebuah proses menyampaikan informasi, baik berupa pesan, gagasan, maupun ide dari suatu pihak ke pihak lain. Selain memakai bahasa verbal, komunikasi juga bisa dilakukan dengan bahasa isyarat seperti gerakan tubuh, tersenyum, menggelengkan kepala, dan sebagainya. Manfaat komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu membangun hubungan. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dan saling memahami dengan orang lain. Hal ini dapat membantu kita untuk menjalin pertemanan, membangun keluarga yang bahagia, dan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Kedua, menyelesaikan konflik. Komunikasi yang baik dapat membantu kita menyelesaikan konflik dengan damai dan konstruktif dengan memahami sudut pandang orang lain, dan kita dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, berbagi informasi dan pengetahuan. Komunikasi memungkinkan kita untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada orang lain. Hal ini penting untuk pembelajaran, pendidikan, dan pengembangan diri. Yang pertama, menyampaikan informasi, di mana komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi baik berupa fakta atau data untuk membantu dalam memperluas wawasan. Yang kedua, membangun hubungan, di mana komunikasi yang baik dalam membantu membangun hubungan yang kuat dan positif kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan empati dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, mempengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara persuasi, motivasi, edukasi. Yang pertama, hambatan komunikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi atau penyampaian dan penerimaan berlangsung antara orang satu dengan orang lain, atau bisa juga organisasi, kelompok, dan lain-lain. Hambatan ini bisa dikarenakan faktor pribadi, lingkungan, budaya, dan lain-lain. Berikut merupakan hambatan komunikasi beserta penjelasannya. Yang pertama, hambatan pribadi. Hambatan personal atau pribadi merupakan hambatan yang berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental seseorang yang melakukan komunikasi. Rintangan ini bisa berupa perilaku, sikap, prasangka, bias, sifat individu terkait, perspektif, emosi, dan lain-lain. Salah satu contoh kecil dari hambatan pribadi ini adalah ketika suatu individu yang memiliki sifat pemalu dan sukar untuk berekspresi. Ketika seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang yang pemalu, maka seseorang tersebut harus memiliki sensitivitas tinggi untuk bisa memecahkan kode dari orang pemalu. Yang kedua, hambatan usia. Hambatan usia adalah hambatan komunikasi yang berakar pada jarak usia antara komunikator dengan komunikan. Jarak usia ini tentu sangat berpengaruh karena dari segi bahasa dan lingkungan yang terus berkembang akan membuat partisipan komunikasi kesulitan untuk menyamakan maksud dari sebuah kata atau pernyataan. Ini bisa dicontohkan ketika seseorang anak muda menggunakan bahasa gaul miliknya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, hambatan budaya. Hambatan budaya dalam komunikasi diantaranya adalah sistem nilai yang dijunjung, bahasa, keyakinan, dan lain-lain. Sistem nilai bisa menjadi hambatan apabila dalam melakukan komunikasi salah satu partisipan tidak sengaja melanggar sistem nilai yang diyakini. Jenis-jenis komunikasi ada 4 kategori utama atau gaya komunikasi, termasuk verbal, nonverbal, tertulis, dan visual. Yang pertama, komunikasi verbal.
Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal penting karena efisien. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lain-lain. Yang keempat, komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengonsumsi ide dan informasi. Proses dan unsur-unsur komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 7 unsur. Model komunikasi ini banyak dipergunakan dalam organisasi untuk menganalisis komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut. Yang pertama, pengirim pesan atau sender, dan isi pesan atau materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Yang kedua, simbol atau isyarat. Pada tahap ini, pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, media atau penghubung adalah alat untuk penyampaian pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lain-lain. Yang keempat, mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera atau telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti atau dipahaminya. Yang kelima, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Yang keenam, balikan atau feedback. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Yang ketujuh, gangguan-gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi, akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi. Karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita.